Pak Dokter, sudahlah. Kalau Anda anti madhab, tidak bermadhab, jangan sok-sok bahas madhab Syafi'i. Entar kacau balau ente, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat-sahabat Aswaja dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan mengomentari Pak Dr. Khalid Basalamah lagi, di mana Pak Dr. ini yang sejatinya tidak bermadhab, yang katanya belajar 4 madhab di Madinah, sok-sokan membahas madhab Syafi'i, akhirnya kacau balau. Nah, saya pernah duduk sama guru fikih saya ini dan saya masih ingat beliau mengatakan, semoga Allah menjaga, waktu itu beliau memang matanya buta ya, dan ahli fikih Syafi'i memang. Dan beliau mengatakan, dia tahu nama saya, dia bilang, Khalid, sudah tahu belum kalau khilaf di antara ulama masalah mana salam yang wajib? Apakah dua-dua salam itu wajib atau satu salam saja yang wajib? Gitu kan? Lalu beliau mengatakan, kalau selain Syafi'iyah menganggap bahwasanya salam dua-duanya itu, salam satu wajib, salam yang kedua sunnah. Artinya, kalau kita salam assalamualaikum warahmatullah, waktu itu beliau praktikan di depan saya masih ingat, balik ke sebelah kanan, kemudian pas orang balik ke sebelah kiri, dia mengeluarkan angin, maka dalam madhab selain Syafi'iyah ini sah sholatnya, karena dianggap salam kedua hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam madhab Syafi'iyah terbalik, harus dua-duanya. Jadi kalau ada orang salam assalamualaikum warahmatullah, dia belum selesai salam kedua keluar angin, batal sholatnya semua, gitu kan. Awalnya begini, dia ceritanya, silakan lihat sendiri di YouTube-nya ya. Pak Dr. Khalid Basalamah ini katanya dulu pernah sekolah kayak SMP di sini di Kairo, Mesir, di Al-Azhar. Di sana tidak enaknya itu kalau mazhab Syafi'i sebelum masuk itu ditanyakan, kamu mazhab apa? Syafi'i, sana kelasnya. Maliki, sana kelasnya. Hambali, sana kelasnya. Hanafi, di sana kelasnya. Jadi tidak dipelajari semua mazhab di sana. Berbeda ketika Pak Dokter ini di Madinah. Kalau di Madinah semua mazhab katanya dipelajari itu. Ya pantaslah Pak Dokter. Anda kan SMP waktu di Kairo, Mesir. Jadi pantas, masa semua masih anak SMP mau dipelajari semua mazhab. Kalau di Madinah ente pantas kalau dipelajari semua mazhab, karena ente ke sana sebagai seorang mahasiswa. Masa mau belajar satu-satu lagi? Jadi semua mazhab dipelajari karena Anda sudah sebagai mahasiswa ketika di Madinah. Berbeda ketika Anda masih SMP di Kairo. Gitu loh Pak Dokter ya. Bukannya Madinah itu lebih baik dipelajari, bukannya juga di Al-Azhar itu tidak dipelajari. Jadi positive thinking lah Pak Dokter. Nah selanjutnya karena dia sudah dipelajari berbagai mazhab di Madinah, Pak Dokter ini menjelaskan sebagaimana salam. Salam yang kedua, ini semua mazhab mengatakan sunnah kecuali Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah ini mengatakan salam yang kedua itu adalah wajib. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai Pak Dokter mengibaratkan, kalau semua mazhab itu selain Syafi'iyah, ketika salam pertama assalamualaikum, kemudian buang angin, prit, buang angin atau tut, buang angin seperti itu, maka sholatnya sah. Berbeda di Syafi'iyah. Ketika assalamualaikum kemudian tit, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena belum menggenapkan rukun, yaitu salam yang kedua yang dianggap wajib oleh Pak Dr. Khalid Basalamah ini. Aduh, gimana ya? Kalau ente memang nggak pernah bermadhab, tidak bermadhab, nggak tahu tentang madhab Syafi'i, jangan menyesatkan umat. Nggak tahu aja jangan dibahas. Oke. Saya akan menjawab Anda Pak Dokter di dalam kitabnya Syafi'iyah, kitab kecil Fathul Qorib, yang saya versi kecilnya ini ya, ada yang versi besarnya. Di Fathul Qorib ini, kalau cetakan kecil Andalus seperti ini, di halaman 31, nggak usah pakai kitab-kitab yang besar, kitab kecil aja Syafi'iyah ya. Fathul Qorib cetakan Andalus versi ciliknya. Nah, di sini dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib ini, wat taslimatus saniyatu, termasuk sunat-sunatnya, sunat hayatnya sholat itu adalah salam yang kedua. Amal ula, adapun kalau salamnya yang pertama, fasabaqo, maka telah
dijelaskan di muka, artinya sudah termasuk di rukun-rukunnya sholat. Kalau salam yang kedua masuk di sunnah hayahnya sholat, gitu Pak Dokter. Kalau salam yang pertama masuk rukunnya sholat, gitu loh Pak Dokter. Ya jadi fasabaqo maka sudah lampau, artinya sudah dahulu pembahasannya, annaha bahwasanya salam yang pertama ini adalah min arkanis sholati, termasuk dari rukun-rukunnya sholat, berbeda dengan salam yang kedua. Salam yang kedua ini hukumnya adalah sunat hayat Pak Dokter. Jadi ke belakang, kalau ente itu memang tidak paham mazhab Syafi'i, ya anda usahlah sebut-sebut mazhab Syafi'i. Langsung saya lebih suka kalau anda membahas menurut saya begitu Pak Dokter, setahu saya, kan begitu, yang saya tahu. Mendingan seperti itu daripada bilang dari mazhab Syafi'i seperti ini, menurut ulama ini seperti ini, tapi kenyataannya tidak, kacau. Ini kalau tidak direaksi, kalau tidak dijelaskan, maka orang akan menyangka bahwa yang anda sampaikan itu adalah benar, karena anda itu seorang tokoh, seorang yang sudah dianggap orang, sudah dianggap ulama. Penjelasan anda sudah diikuti oleh semua orang, dokter lagi. Oke Pak Dokter, ini ada rangkuman tentang madzahibil arba'ah, hukmut taslimi alal yasari fis shalah, yang menjelaskan hukum salam yang menoleh ke kiri ketika sholat. Siapa saja yang mensunahkan dan siapa saja yang mewajibkan. Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmit taslimatis saniyati. Ulama fikih memang berbeda pendapat hukum salam yang kedua di dalam sholat. Ala qaulaini, terbagi menjadi dua pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama Pak Dokter, at-taslimatus saniyatu sunnatun mustahabbatun. Salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Mazhab siapa saja yang menyatakan bahwa salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah, jelas ini Pak Dokter. Wahada madhabul malikiyah, madhabnya malikiyah, syafi'iyah, satu riwayat dari Imam Ahmad. Juga ini merupakan mazhabnya jumhur sahabat tabi'in dan orang-orang setelahnya. Ini pun dipilih oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah Pak Dokter. Selanjutnya yang menyatakan bahwa salam yang kedua ini hukumnya adalah wajib, itu bukan Syafi'iyah Pak Dokter. Jangan bawa nama-nama gurunya lah. Al-qaulus tsani, pendapat kedua, inna taslimatas tsaniyata fardun, salam yang kedua itu hukumnya adalah fardu. Wa hadza madhabul Hanabilah, ini madhabnya Hanabilah, tapi satu riwayat Ahmad ini mengatakan sunnah. Wa qaulun indal Malikiyah, satu pendapat, satu qaul di Malikiyah. Wa qaulu ba'di ahli dzahir, dan ini pendapatnya ahli dzahir Pak Dokter.